Halo semua, perkenalkan nama saya Nadine Raditya Situmorang dengan NIM 0519553999. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBD Palembang. Di video kali ini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas berpraktik saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Di soal diminta praktik setiap materi yang dijelaskannya itu memperhatikan setiap fungsi-fungsi dari perintah berikut. Jadi di sini saya sudah merangkum fungsi-fungsinya. Kita akan langsung praktikkan di JMJ. Pertama adalah CD, berfungsi untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contohnya kita langsung perhatikan saja. Kita akan panggil CD kita buat CD musik. Nah, langsung berpindah ke musik. Oke, langsung saja ke nomor 2. Yang kedua adalah CLS, berfungsi untuk membersihkan layar command prompt dengan menghapus semua teks yang sebelumnya muncul. Nah, fungsinya untuk menghapus semua teks yang sebelumnya. Jadi kita coba CLS. Nah, semuanya hilang, terhapus. Oke, langsung ke nomor 3, CLS slash. Nah, CLS slash ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau penjelasan fungsi dari perintah CLS. Nah, fungsi untuk ada yang mau kita tanyakan tentang perintah CLS. Oke, kemudian div slash. Div slash ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah div yang digunakan untuk melihat daftar isi direktori. Jadi langsung saja kita panggil. Nah, ini dia fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah div. Ada ini adalah menu bantuan untuk perintah div. Kemudian yang kelima adalah ipconfig. Ipconfig berfungsi untuk melihat konfigurasi IP dasar dari jaringan. Saja ipconfig. Nah, ini adalah ipconfig pada jaringan WiFi saya. Tiap jaringan yang kita hubungkan dengan WiFi memiliki ipconfig. Ini adalah ipconfig. Setelah sedemikian, kemudian ipconfig strip all berfungsi untuk menampilkan semua detail konfigurasi IP, termasuk detail adapter jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain. Langsung kita praktikan. Ipconfig. Nah, ini adalah ipconfig. Sebenarnya perintahnya hampir sama dengan ipconfig tadi, cuman yang ini lebih lengkapnya, versi lebih lengkapnya. Ipconfig yang panggilan lebih lengkap seperti itu. Kemudian ipconfig release. Ipconfig ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adapter jaringan atau sering dipersiapkan mendapatkan IP baru. Jadi langsung kita praktikan. Ipconfig strip. Jadi untuk fungsinya untuk mendapatkan IP baru atau bisa dijadikan
pada saat kita ngetes jaringan itu IP config-nya itu atau DHCP-nya itu nggak berubah seperti itu, IP lama, atau biasanya di jaringan itu mendapatkan IP dan kalau settingannya DHCP biasanya mendapatkan IP lokal. Nah, jadi kita perlu membuat IP release biar IP barunya kelihatan seperti itu. Kemudian IP config ini memperoleh alamat IP baru dari server DHCP. Config script renew, config script renew. Nah, di config script renew ini sebenarnya hampir sama. Ini fungsinya untuk mendapatkan IP baru, semisal sama seperti yang rilis tadi. Renew ini adalah untuk memanggil IP DHCP yang baru. Kemudian nomor 10 IP config display DNS, berfungsi untuk menampilkan DNS lokal atau alamat website yang pernah dibuka. IP config display DNS. Nah, ini adalah alamat IP yang pernah kita buka. Alamat IP yang pernah kita buka. Kemudian IP config plus DNS, berfungsi untuk menghapus DNS untuk memperbarui DNS resolusi. IP config plus DNS. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Nomor 12 adalah IP config register DNS. IP config ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS. Berarti mendaftar ulang. Dan seperti ini karena sudah mendaftarkan ulang. Kemudian nomor 13 adalah ping. Ping ini berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan ke alamat IP atau domain tertentu. Mengecek konektivitas berarti mengecek jaringan. Ping. Nah, ini adalah cara untuk mengecek jaringan. Contohnya kita buat ke ping DNS Google Jawa, ping 8888. Nah, ini replay, ini adalah konektivitas jaringan saya ke DNS Google. Cara seperti itu. Kemudian 14 adalah netstart. Netstart ini berfungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan status menampilkan koneksi jaringan aktif. Netstart. Ini adalah koneksi jaringan yang aktif. Kemudian selanjutnya nomor 15 adalah tracer. Tracer ini berfungsi untuk melacak jalur yang didahului paket data ke suatu alamat IP atau domain. Ini berfungsi untuk melacak jalur paket, melacak jalur yang menuju ke suatu IP. Oke. Kemudian nomor 16 adalah pathing. Pathing ini berfungsi untuk melacak jalur dan menguji kualitas koneksi. Dalam melacak jalur dan menguji pathing.
Ini tampilannya seperti ini. Kemudian nomor 17 adalah slookup, berfungsi untuk mencari DNS, misalnya mencari alamat IP dan nama domain. Sebenarnya seperti ini. Oh, ada yang salah. Bukan kup ya. Kup. Tampilannya seperti ini. Kemudian Nets. Nets ini adalah alat konfigurasi jaringan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pengaturan jaringan di Windows. Ini adalah alat yang mengkonfirmasi atau sebagai alat bantu lain untuk memecahkan masalah. Nets. Kemudian kita lanjut ke 19 adalah root. Root ini adalah melihat dan mengatur jalur data jaringan. Melihat dan mengatur jalur data jaringan. Nah, berarti ini adalah jalur data jaringan yang saya gunakan. Kemudian yang terakhir adalah net. Net ini berfungsi untuk perintah dasar manajemen dan konfigurasi jaringan. Perintah dasar net. Nah, berarti seperti ini tampilan dari net. Jadi saya rasa demikian. Demikian tugas praktik tugas 2 dari jaringan komputer yang saya kerjakan. Tidak ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.